Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Minggu kemarin Ibu tidak bisa memberikan materi melalui media pembelajaran video. Nah, di minggu kali ini Ibu akan menjelaskan apa yang kalian rangkum pada minggu kemarin. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai, kita lanjut dengan zikir wasilah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Baik anak-anak, jadi untuk minggu kali ini kita masih tetap membahas materi bab struktur dan fungsi tumbuhan. Yang minggu kemarin kalian rangkum yaitu tentang struktur dan fungsi batang, juga bagian atau organ bunga pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yang pertama dapat menjelaskan fungsi organ batang. Yang kedua dapat menunjukkan struktur bagian-bagian batang. Yang ketiga dapat menjelaskan fungsi jaringan yang menyusun batang tumbuhan. Yang keempat, membedakan batang tumbuhan dikotil dengan monokotil. Kita bahas yang pertama yaitu fungsi batang. Karena batang itu letaknya ada di antara akar dan daun, batang berfungsi menghubungkan antara akar dan daun atau sebagai penghubung. Yang kedua, fungsi batang yaitu menegakkan tumbuhan. Tanpa adanya batang, maka tumbuhan tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Selanjutnya, struktur bagian batang. Kita lihat di sini adalah struktur batang. Gambar batang 3 dimensi baik tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Kedua jenis tumbuhan ini memiliki struktur batang yang sama. Ada beberapa bagian yang mungkin tidak terdapat pada salah satu jenis tumbuhan ini. Kita bahas dari yang paling luar, struktur yang menyusun batang baik dikotil maupun monokotil itu adalah epidermis. Struktur epidermis yang berfungsi melindungi bagian di dalamnya. Yang kedua, ada korteks atau jaringan dasar. Korteks dan jaringan dasar berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian ada floem, ini floem, dan ada xilem. Di bagian dalamnya xilem. Untuk floem, fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Di tumbuhan dikotil, kita lihat di sini ada bagian kambium. Sedangkan monokotil tidak ada kambium. Fungsi kambium pada tumbuhan dikotil adalah memperbesar ukuran batang, sehingga tumbuhan dikotil batangnya memiliki ukuran yang besar-besar. Kemudian
ada bagian empulur untuk tumbuhan dikotil. Untuk tumbuhan monokotil, empulurnya tidak bisa dibedakan dengan jaringan dasar, karena berkas pembuluh atau floem dan silemnya letaknya tersebar. Sedangkan tumbuhan dikotil, floem dan silemnya letaknya melingkar, tersusun melingkar, dan di bagian tengahnya itu adalah empulur. Jika dilihat secara melintang, batang tumbuhan monokotil dan dikotil akan terlihat seperti ini. Kita lihat ya, di sini untuk batang dikotil terlihat ada yang melingkar. Nah, yang melingkar ini adalah berkas pembuluh. Sedangkan yang monokotil berkas pembuluhnya tersebar sampai ke bagian tengah. Kemudian, baik monokotil dikotil sama-sama memiliki epidermis, jaringan paling luar. Kemudian ada korteks atau jaringan dasarnya. Dan untuk empulur ini terlihat jelas hanya di tumbuhan dikotil, batang tumbuhan dikotil. Kita lihat bagian floem dan silem atau di bagian berkas pembuluh yang warnanya lebih gelap, ukuran sel-selnya lebih kecil, itu adalah floem. Sedangkan yang warnanya lebih terang, ukuran selnya lebih besar, itu adalah silem. Jadi silem ada di bagian dalamnya, sedangkan floem ada di bagian luar. Untuk floem dan silem pada batang tumbuhan monokotil hanya bisa dilihat jika diperbesar ukurannya. Kalau ukuran selnya lebih kecil, berarti itu menunjukkan bagian floem. Sedangkan kalau yang ukuran selnya lebih besar, menunjukkan itu jaringan silem. Jadi tidak bisa kita tentukan bahwa floem ada di bagian luar dan silem ada di bagian dalam. Tidak. Jadi harus dilihat lebih lebar dari ukuran sel pada floem dan silemnya. Untuk ukuran sama. Jadi baik monokotil maupun dikotil, ukuran floem, sel-sel pada jaringan floem itu lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel pada jaringan silem. Yang selanjutnya perbedaan batang dikotil dan monokotil. Setelah kita melihat struktur bagian batang tumbuhan dikotil dan monokotil, ternyata ada bagian-bagian yang tidak ada pada salah satu tumbuhan tersebut. Nah, perbedaannya kita bahas yang pertama dari bentuknya. Untuk bentuk batang dikotil itu bentuknya bercabang-cabang. Sedangkan yang monokotil batangnya itu berbentuk lurus, tidak bercabang-cabang. Perbedaan yang kedua dari kambium. Ada tidaknya kambium. Untuk tumbuhan dikotil, batangnya memiliki kambium, sehingga batang pada tumbuhan dikotil dapat membesar. Sedangkan batang pada tumbuhan monokotil tidak ada kambium, sehingga ukuran pada batang tumbuhan monokotil kecil-kecil. Yang ketiga, dari susunan berkas pembuluh, yaitu floem dan silemnya. Nah, untuk tumbuhan dikotil, floem dan silemnya letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Dan di tengahnya, di antara floem dan silem ada kambium. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil, batang tumbuhan monokotil, floem dan silemnya
letaknya tersebar sampai ke bagian tengah. Kesimpulannya, batang berfungsi sebagai penghubung akar dan daun serta menegakkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, struktur batang tersusun atas jaringan epidermis, pelindung, korteks, cadangan makanan, floem, mengangkut hasil fotosintesis, xilem, mengangkut air dan mineral, ada empulur, bagian tengah, dan ada kambium yang berfungsi memperbesar ukuran batang. Batang tumbuhan dikotil berbeda dengan monokotil dari bentuknya, dari ada tidaknya kambium, dan dari letak pembuluh angkut atau berkas pembuluhnya. Sekian penjelasan tentang struktur dan fungsi organ batang. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini tentang struktur dan fungsi organ batang. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya tentang struktur dan fungsi organ daun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.